Yang berpengaruh yang lain siapa lagi, Mbak? Yang mungkin Yang yang, lain, yang pahit lah, yang pahit. yang pahit. Ya, kan gue membangun bisnis, gue dulu profesional gitu ya, terus kemudian gue memutuskan untuk udah gue mem-PHK diri gue sendiri lah, gue membangun bisnis gue sendiri. Oh, jabatan lu udah tinggi banget ya waktu itu di... Ya kayak tinggi lah, masih ada yang lebih tinggi anyway. Nah, jadi saat itu ya kembali lah, lu berbisnis dan memang selalu ada pengalaman hidup lah. Kalau kita ngomongin sekarang the new normal, menurut gue sih hidup kita nggak akan pernah normal lah menurut gue. Gue kayaknya gitu ya? Selalu merasa nggak nyaman juga gitu ya. Udahlah santai-santai aja. Jadi kalau selama gue membangun bisnis, itu banyak banget pengalaman. Nggak cuma yang menyenangkan ya, nggak cuma yang tadi kan kayaknya baik-baik gitu ya. Tapi gue juga dapat pembelajaran dan gue bersyukur gitu sama Tuhan juga bahwa gue ketemu orang-orang yang nggak baik gitu. Kalau nggak mungkin gue nggak kayak yang gue sekarang lah. Gitu ketemu itu ya. Berarti ada titik-titik tertentu akhirnya lu bersyukur untuk ketemu orang nggak baik, berarti kan ya pasti kalau yang di awal mah pasti gue maki-maki lah gila nih orang gue percaya banget dan sebagainya gitu, gue kenal puluhan tahun ternyata nelikung misalnya gitu ya. Itu adalah momen itu pasti karena secara dasarnya gue ya as a human being, manusia biasa gitu kan pasti. Tapi ketika renungin gue melihat bahwa gue diajarkan satu hal gini sih, ditanamkan juga dari coachnya gue, terus gue ingat juga ya beberapa orang yang memang cukup memberikan pengaruh gitu. Dia bilang gini, Christine, kalau lu menghadapi satu tantangan gitu ya, atau orang melakukan yang buruk buat lo, melakukan kejahatan sama lu, sebenarnya satu hal, apa? Lu lagi diajar untuk naik ke level kehidupan yang berikutnya, naik kelas lah istilahnya. Jadi kalau lu udah menang di situ, lu mampu menguasai diri lu. Kalau coach gue suka ngomong gini, life coach gue bilang, kalau lo bisa mendisiplinkan diri lo ketika ada situasi yang tidak menyenangkan itu, maka lo sebenarnya sedang menuju naik ke kehidupan berikutnya, naik kelas dalam kehidupan berikutnya. Nah, karena hal itu jadi gue sekarang makin kesini gitu ya, gue semakin bersyukur sih kalau pun ada tantangan, oh ya gue berarti udah mau naik kelas lagi nih gitu. Tapi di awal nggak gampang loh beneran, maki-maki deh. Mindset tuh, maksudnya butuh proses kan Mbak? Benar, itu butuh proses dan proses itu tahunan. Kembali yang tadi yang gue sempat sampaikan di awal bahwa butuh kesadaran diri dulu, self-awareness ini. Jadi kalau self-aware, ini situasi tertentu berpengaruh sama, situasi tertentu gue mau memberikan respon apa gitu kan. Lo bisa responnya A atau lo responnya B, itu tergantung lo. Lo mau responnya marah-marah atau lo mau lihat bahwa oh gue lagi diajarin sesuatu nih gitu. Itu tergantung makanya. Tapi ketika kita memilih yang benar, maka harusnya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Aku pernah baca di Facebook dulu, katanya pernah makan bubur sama garam doang tuh. Oh iya. Itu coba ceritain tuh Mbak. Oh, gila bubur sama garam doang. Itu pada saat momen apa itu Mbak? Zaman jahiliyah kayaknya. Itu zaman gue waktu itu coba kan. Coba ceritain tuh Mbak, kira-kira tuh apa sih sampai begitu momen itu? Ya pasti lah, namanya kehidupan itu kan ada naik ada turun ya Mas ya. Gitu juga di ekonominya keluarga gue lah, ekonomi keluarga gue gitu kan. Jadi saat itu memang kita lagi tidak menyenangkan lah situasinya gitu ya. Kalau nginget-nginget sedih juga gitu kan. Jadi benar-benar sampai kita tuh nggak punya apa-apa gitu. Kalau istilahnya kan kalau orang zaman dulu bilang jangan sampai lu pendaringan lu kosong gitu kan, harus ada beras. Nah kita mah sama sekali nggak ada gitu. Nah bahkan sampai saat itu bahwa kan kalau gue ngomongin bokap gue sangat bangga sama beliau gitu. Dia tuh orang yang sangat generous gitu ya. Pokoknya dia kasih hutang ke orang kalau ada yang perlu dan sebagainya. Tapi nyokap gue juga sama-sama generous juga. Tapi ketika kita waktu itu mengalami situasi yang paling rendah, nggak ada lu yang bantu, yang ada ini kreditur yang datang. Tapi gue belajar di situ juga sih bahwa ya udah berarti ya all is well ya. Pas akan balik lagi lah situasinya, nggak akan lu selalu di bawah terus, nggak akan selalu di atas terus. Tapi di situ gue juga belajar juga sih bahwa apapun situasinya, yang pertama lu harus tahu dulu bahwa lu punya fokus di depan apa yang lu mau capai. Jadi kalau misalnya lu sekarang dalam kondisi terendah, ya udah nggak apa-apa, lewatin aja gitu kan. Ya kalau mau nangis lu nangis aja saat itu, nggak apa-apa juga, menurut gue sih manusiawi. Abis gitu ya jangan udah berhenti, kalau lu udah abis nangis, udah abis gitu berhenti, lu lakukan sesuatu gitu, nggak cuma menunggu doang. Itu yang gue pelajarin. Tapi
dari pengalaman-pengalaman yang berat itu gue belajar bahwa nggak usah banyak komplain deh gitu. Oh gitu. Toh hidup juga akan berputar kok, ntar lu di atas, ntar lu di bawah, ya udah lu jalanin aja gitu. Jadi gue kadang suka bingung, ini juga agak sebel juga dengan orang yang sering banget komplain. Gila, hidup lu biasa aja bro, masih ada yang lain yang lebih susah gitu maksudnya. Iya. Kadang-kala kita terlalu mendramatisir sesuatu. Nah itu gue diajarkan di situ sih sebenarnya. Karena beberapa kali kejatuhan juga gue diajarin nggak usah mendramatisir sesuatu lah. Pada saatnya juga akan lewat juga kok. Pada saatnya juga lu akan menuai kebaikan, lu akan dapetin sesuatu yang baik, yang manis. Tapi jangan terlalu sering manis juga gitu kan, lama-lama gemuk gitu. Diabetes ya. Iya diabetes kan, nggak manis juga, manis-manis terus gitu. Tapi itu luar biasa sih, pengalaman yang luar biasa yang membentuk gue yang menjadi gue yang sekarang. Justru dengan proses seperti itu lu lebih terlatih ya kayak gitu ya. Dan gue jadinya lebih gampang ini juga kasihanan gitu. Kalau misalnya ada orang nggak bisa makan, gue tuh inget gitu zaman dulu gitu. Lah ya, gue tahu rasanya soalnya Mas. Jadi kalau udah ke situ udah deh, kayaknya gue gampang tersentuh tuh. Nah gara-gara itu juga gue jadi gampang dibohongin juga. Gampang ditipu. Tapi gue juga belajar dalam hal itu lah. Belajar ya. Mendisiplinkan diri juga deh. Iya. Waktu itu sempat kita coba pernah ngobrol, sempat lu dapat bisnis yang sampai lu punya berapa miliar gitu utangnya gitu ya Mbak gede lah, gede lah. Itu tuh maknanya gimana tuh Mbak? Tuh luar biasa tuh. Pemaknaan yang lu coba tangkap tuh gimana tuh? Ya ininya gini, lu kalau mau kaya gampang bro. Gitu. Tapi kalau lu mau jadi kaya yang benar, itu luar biasa challenging. Maksud gue gini, dalam berbisnis selalu ada tantangan-tantangan lah. Selalu ada cara-cara lu mau menguntungkan diri sendiri gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah apakah cara itu benar apa enggak gitu. Nah, ya kembali bahwa gue dididik di zaman gue kecil itu luar biasa gitu, pemahaman mengenai spiritualitas, kedekatan kepada Tuhan gitu kan, punya nilai-nilai yang benar. Jadi mungkin itu yang terngiang-ngiang tuh bro gitu kan. Terus ditambah nama gue, lu tahu sendiri kalau gue melakukan yang tidak benar, yang nggak tepat ya kan susah ya, kesebut deh semuanya yang lain gitu. Jadi gue berusaha untuk menjaga diri lah. Meskipun tetaplah gue nggak sempurna, pasti ada salah-salahnya juga gitu. Cuman di bisnis itu kemudian ya manusianya gue bilang, ih gila, ini gue dapat untung banyak nih. Satu proyek banget gitu kan. Tuhan gitu ya, nilainya ya gede lah gitu. Gede itu mah. Iya, ditambah dengan profit yang gede, gue udah nggak usah kerja nyari bisnis lagi setahun gitu kan. Nah, tapi di situ kan pembelajarannya adalah ini benar apa enggak gitu kan. Nah, gue bilang, oh iya ya, ini nggak sesuai sama nilai-nilai gue nih gitu kan. Buat gue kalau dalam berbisnis itu harus transparan gitu, bisnis itu harus ya jujur gitu kan. Jadi kalau itu gue lihat ini ada yang nggak benar, kok masa gue ambil, berarti kan gue nggak sesuai dengan, nggak selaras sama nilai-nilai yang gue punya kan. Ya, terus gue diam sebentar gitu ya, dan kemudian gue memutuskan gue lepas deh tuh bisnis. Dan dengan segala resikonya. Dengan segala resikonya dan memang kembali bahwa itu membangun manusia ya membangun kehidupan spiritual. Gue tidak ngomong agama ya. Ya. Spiritual bahwa lu harus ada sesuatu yang di dalam diri lu yang mengendalikan lu untuk melakukan tindakan. Jadi gue selalu ngambil waktu gitu ya sebelum gue memutuskan. Gue ngambil waktu dulu mas bentar. Ini istilahnya entahlah terserah mau berdoa, meditasi dan sebagainya gitu ya. Nah di situ gue dapat yang namanya insight gitu bahwa jangan ambil itu gitu. Mungkin karena yang tadi pengalaman di masa lalu, pembelajaran tentang kehidupan, jadi dapatlah message-nya. Terus gue memutuskan itu nggak cuma sekali sih, beberapa kali mas. Oh ya? Tapi itu yang menyelamatkan gue, iya. Oh, jadi lah kayak intuisi ya, masuk ke intuisi. Iya masuknya ke intuisi, iya betul, betul banget. Menarik tuh. Paling Mbak orangnya pakai logika banget ya kadang-kadang ya. Nah itu dia, memang butuh pencerahan. Tapi itu yang menyelamatkan gitu. Ketika kita, gue belajar sih memang, ketika kita menjadi orang yang cukup maksudnya ya, nggak greedy gitu kan, itu yang menyelamatkan juga sebenarnya. Gitu.
Jadi pikiran kita cukup, ya biasa-biasa aja. Justru lebih banyak peka. Iya, gitu, malah jadi diperkaya sebenarnya gitu. Gue lihat bahwa gue cukup kok segini gitu ya. Kenapa gue harus bukannya menolak rezeki loh, tapi gue cukup segini. Terus kalau gue dapet sesuatu di luar dari yang nggak selaras sama nilai-nilai gue, kenapa gue mesti ambil gitu kan? Tapi ketika gue ngambil keputusan itu malah yang tadi rezeki itu dikembalikan gitu loh Mas. Misalnya itu contoh nih, gue nolak nih 1 juta karena menurut gue 1 juta ini dapetnya nggak bener nih gitu kan. Nah malah lu ditambahkan, kenapa yang tadi udah selaras sama nilai-nilainya lo, nilai-nilai kehidupan spiritualnya lo, malah ditambahkan berlipat kali ganda yang lu bahkan nggak ngerti itu dari mana. Itu lu sering terjadi gitu? Iya, beberapa kali gue terjadi lah. Oke. Itu nggak masuk logika ya? Sampai hari ini gue juga nggak ngerti sih. Ya itu, jadi gue bilang ada hukum alam yang nggak bisa lu kendalikan gitu. Tapi kembali, ketika lo hidup dalam nilai-nilai yang benar, pada akhirnya situasi nilai-nilai itu yang akan menyelamatkan lu sih pada akhirnya. Dan apa yang lu tabur itu juga yang akan lu tuai gitu.